Teman-teman, mungkin Anda pernah menghadapi sebuah masalah. Kemudian Anda datang berkonsultasi kepada orang lain yang Anda anggap mampu menyelesaikan masalah Anda. Dan kemudian orang itu menyarankan kepada Anda untuk lebih tenang. Dan jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Ada apa dengan tenang ini? Kenapa banyak orang yang menyarankan kepada kita untuk lebih tenang ketika kita sedang dalam masalah? Selengkapnya, simak video ini. Ya teman-teman, senang dan bahagia kembali kita bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Dalam video kali ini teman-teman, kembali saya ingin menegaskan kepada Anda pentingnya sebuah ketenangan dalam kehidupan kita. Di beberapa video saya sebelumnya, saya sempat menyinggung tentang ketenangan ini. Namun di video kali ini, kembali sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ketenangan itu penting. Seperti di awal, ketika Anda sedang menghadapi masalah, Anda curhat ke orang lain, atau Anda minta solusi dari orang lain, seringkali justru orang tersebut menyarankan kepada kita untuk lebih tenang, untuk lebih sabar dan tidak terlalu khawatir. Atau mungkin seorang petinju yang sedang bertanding di atas ring, padahal dia sudah terdesak, pelatihnya tetap mengharapkan untuk tenang, fokus, jangan terpancing emosi. Atau mungkin ketika tim sepak bola, tim voli sedang bertanding, selalu diberi semangat dan selalu diminta untuk lebih tenang, fokus. Atau mungkin ketika Anda sedang ujian, sampai di sana ada tulisan harap tenang, di perpustakaan ditulisi harap tenang. Atau mungkin ketika Anda mendengarkan dakwah, mendengarkan khotbah, ya, atau mungkin motivasi-motivasi yang lain, itu seringkali disebutkan bahwa hidup ini harus tenang. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan tenang ini? Hidup ini harus tenang. Tapi memang begitulah kenyataannya teman-teman, bahwa dengan ketenangan kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah kita. Itu. Kemudian juga ketika kita bisa menguasai ketenangan, kita juga akan lebih mudah menemukan ide, lebih tepat mengambil keputusan. Ya, kemudian juga kita lebih penting lagi ketika hati, pikiran kita tenang, kita akan lebih mudah menguasai diri kita, mengontrol emosi kita. Oleh karena itu, ketika seorang atlet sedang bertanding, ya, meskipun dia kondisi terdesak, tidak ada pelatih yang menyarankan untuk emosi, keluarkan kemarahanmu, hajar habis-habisan. Tidak ada. Saya yakin mereka tetap akan menyarankan untuk lebih tenang, lebih fokus, ya, tidak terpancing emosi. Kenapa? Yaitu tadi, karena ketika kondisi hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita lebih mampu menguasai diri kita, ya, menguasai amarah kita, menguasai emosi kita, sehingga ketika seorang atlet sedang bertanding, dia tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan. Kenapa? Karena dia mengetahui strategi lawan, dia mampu memahami celah bagaimana untuk bisa menaklukkan lawan. Tetapi ketika dia emosi, dia pasti akan membabi buta, dia akan asal-asalan. Nah, oleh karena itu penting adalah menguasai diri kita, yaitu dengan menenangkan diri kita. Itu. Atau mungkin ketika Anda sedang ujian, soalnya sulit sekali, pasti pendamping atau guru Anda pasti akan menyarankan untuk lebih tenang, lebih fokus, kerjakan, lebih teliti, lebih hati-hati. Tidak ada yang menyarankan ketika kemudian soalnya sulit, kemudian menyarankan untuk panik. Ya, panik saja biar cepat selesai. Tidak ada. Atau mungkin ketika Anda sedang dililit masalah, tidak ada orang yang Anda konsultasi misalnya, tidak ada konsultan tersebut kemudian menyarankan Anda untuk panik. Panik saja, ya. Coba tingkatkan kepanikannya, tingkatkan cemasnya, coba lebih takut lagi. Tidak ada. Pasti menyarankan untuk lebih tenang. Dan ini betul teman-teman, dan ini memang benar bahwa ketenangan itulah yang sebenarnya menjadi kunci dasar dari setiap keberhasilan, setiap kesuksesan, bahkan keberhasilan dari penyelesaian masalah-masalah kita. Kunci dasar dari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika Anda cemas, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, artinya Anda sudah kehilangan yang namanya ketenangan. Simpel saja teman-teman. Ketika kondisi hati kita tidak tenang,
pikiran kita tidak tenang, pasti yang akan muncul adalah kepanikan, kekhawatiran, kecemasan, ya, ketakutan dan sejenisnya. Dan itu yang akan membuat kita lost control, ya, yang akan membuat kita tidak mampu menguasai diri kita. Dan itu akan menarik banyak hal-hal negatif dalam kehidupan kita ketika hati kita tidak tenang. Tetapi ketika kita mampu menjaga hati, pikiran, perasaan kita itu tetap tenang, kita mampu mengendalikan diri kita dan kita mampu meraih hal-hal positif, hal-hal baik dalam kehidupan kita. Ya. Kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik. Kesehatan psikologis kita akan menjadi lebih baik. Ya, dengan memiliki pikiran yang tenang, hati, perasaan, jiwa yang tenang, teman-teman, itu bisa membantu kita terhindar dari hal-hal negatif, ya, hal-hal yang tidak baik. Contoh, stres, gangguan mental, gangguan psikologis, gangguan kesehatan secara fisik, ya. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak ada lagi ketenangan dalam jiwanya, itu biasanya orang akan, daya tahan tubuhnya akan menurun, ya. Pola makan juga terganggu, tidur tidak nyaman, tidak nyenyak, bawaannya gelisah, dan itu akan mendatangkan banyak sekali penyakit. Oleh karena itu, dunia kesehatan pun menyarankan agar kita mampu menguasai hati dan juga pikiran kita untuk lebih tenang, ya. Agar apa? Agar terhindar dari yang namanya stres, agar terhindar dari yang namanya kepanikan, ketakutan, sehingga apa? Kondisi kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Itu. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan kondisi tenang dalam hidup kita, tenang dalam pikiran, tenang dalam hati, tenang dalam jiwa kita, ya. Simpel, teman-teman. Untuk bisa menciptakan ketenangan, yang pertama kita lakukan adalah belajar untuk mengatur pernafasan, ya. Belajar untuk mengatur pernafasan, karena dengan nafas yang baik, ya, nafas yang terkontrol, ya, nafas yang natural, ya, nah itu akan membuat kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih teduh, menjadi lebih tenang, detak jantung juga menjadi lebih normal, ya. Itu pagi-pagi Anda sembari menghirup udara segar, menikmati sinar matahari pagi, coba berlatih olah nafas. Ya, kalau mungkin ada klub-klub yang memang mengajarkan olah nafas, tidak ada salahnya Anda untuk bergabung mengikutinya, ya. Kemudian selain mengatur nafas juga, teman-teman, Anda bisa mulai untuk fokus pada hal-hal yang positif, fokus pada hal-hal yang baik, fokus pada hal-hal yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Abaikan hal-hal negatif yang tidak penting, ya. Abaikan hal-hal negatif yang membuat Anda justru mengalami kecemasan dalam hidup Anda. Hindari berita-berita yang membuat Anda panik, cemas, dan lain sebagainya. Kemudian penting juga adalah merefresh pikiran kita. Merefresh pikiran kita artinya apa? Kalau mungkin kita jenuh, tiap hari kita melihat pekerjaan, tiap hari kita selalu dalam suasana konflik, ya. Nah, Anda boleh merefresh pikiran Anda, ya. Sekali waktu Anda boleh berlibur, melihat pemandangan, suasana pantai mungkin, kicauan burung-burung. Intinya usahakan bisa membuat pikiran Anda menjadi lebih nyaman, lebih rileks, ya, mencari suasana baru. Kemudian juga bisa dengan doa. Kalau mungkin selama ini doa Anda jarang-jarang, ya, mungkin Anda bisa lebih kusuk lagi berdoa. Dalam doa ini, ucapkan yang namanya syukur. Ungkapkan dalam hati Anda segala hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Ini akan membuat Anda menjadi lebih tenang. Kenali dan pahami lebih dalam Tuhan bagi Anda. Itu akan membuat Anda bisa menjadi lebih tenang. Saya yakin ketika Anda bisa mengenal Tuhan secara lebih mendalam, hidup Anda akan menjadi lebih baik. Untuk masalah ini, mungkin di video saya selanjutnya nanti akan saya bahas, agar dalam video kali ini tidak terlalu panjang durasinya. Anda bisa menyimak video saya selanjutnya, ya, seputar bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hati kita untuk menciptakan ketenangan dalam hidup kita, ya. Itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, adalah bahwa ketenangan inilah yang sebenarnya mampu untuk mengalahkan berbagai macam emosi, berbagai macam kepanikan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, dan bahkan ketenangan inilah yang mampu membebaskan kita dari segala permasalahan kehidupan kita. Sesulit apapun permasalahan Anda, teman-teman, hal penting yang harus Anda lakukan adalah menenangkan diri Anda.
Tidak ada seorang pun yang menyarankan Anda untuk panik. Panik saja, takut saja, ya cemas saja, biar masalahnya lebih cepat selesai. Saya yakin tidak ada teman-teman. Ya, nantikan video saya selanjutnya teman-teman yang akan membahas seputar bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam diri kita untuk menciptakan ketenangan dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ketenangan dalam hati dan pikiran mereka. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.